Selamat datang di proyek Design and Build pembangunan dermaga krus dan peti kemas Terminal Gilimas, Cabang Lembar. Proyek ini merupakan milik dari PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero dalam rangka mengoptimalisasikan pertumbuhan pariwisata dan bisnis peti kemas yang ada di Lombok. Dermaga Gilimas merupakan dermaga dengan lebar 26 meter dan panjang mencapai 440 meter. Dibangun dengan sistem struktur deck on pile yang direncanakan pada elevasi top plus 4,5 meter MLWS dengan kedalaman draft mencapai 12 meter. Dermaga Gilimas direncanakan sebagai dermaga multipurpose yang dapat disandari kapal pesiar sepanjang 362 meter dan kapal peti kemas dengan kapasitas 1.500 teus. Area dermaga dibagi menjadi dua, yaitu zona pertama yang disebut sebagai area cruise dengan panjang 220 meter, zona kedua yang disebut sebagai area peti kemas dengan panjang 220 meter. Dermaga Gilimas dilengkapi dengan 5 jetty bridge sebagai penghubung antara terminal penumpang dan area kontainer yard dengan dermaga, 3 jetty bridge di sisi cruise dan 2 jetty bridge di sisi peti kemas. Dermaga Gilimas juga dilengkapi dengan area penutup palka selebar 6 meter sepanjang 220 meter, serta aksesoris penunjang berupa 2 mooring dolphin berjarak 30 meter pada kedua sisinya. Proyek ini memiliki nilai kontrak awal sebesar 267 miliar, nilai kontrak adendum sebesar 279 miliar, dan diadendum kembali pada adendum 2 sebesar 288 miliar, dengan waktu pelaksanaan selama 680 hari kalender, serta masa pemeliharaan selama 720 hari kalender. Pekerjaan utama pada proyek ini meliputi 5 item pekerjaan utama, yaitu pekerjaan pemancangan, pekerjaan fabrikasi precast, pekerjaan upper structure jetty bridge, pekerjaan upper structure jetty dan palka, serta pekerjaan mooring dolphin dan walkway. Pekerjaan pemancangan sebagai penumpang utama satu dermaga dilakukan dengan menggunakan SPSP atau steel bill of file atau tiang panjang baja dengan diameter 813 dan 1016 mm, di mana jumlah titik pemancangan dalam proyek ini adalah 492 dengan panjang bervariasi antara 44 sampai 57 meter. Sebagai bentuk percepatan, kami menggunakan metode tiang panjang menerus, sehingga tiang panjang yang kami datangkan langsung sesuai dengan panjang yang diperlukan. Tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan adalah akses darat untuk menuju site yang mana lokasinya sempit, sehingga tidak memungkinkan kami untuk mengirim tiang panjang menerus melalui darat. Maka dari itu, tiang panjang kami datangkan dengan segmen pendatangan lewat laut yang bersandar pada temporary jetty yang sudah kita buat sebelumnya. Pekerjaan pemancangan kami lakukan seluruhnya dengan metode pemancangan laut dan pailing barge, yang mana ada 2 jenis alat pemancangan yang kami gunakan, yaitu pemancangan big leader dengan sistem GPS dan pemancangan flying hammer. Dengan rincian 85 titik pemancangan berada di jetty bridge, 349 titik berada di dermaga, 38 titik berada di pemancangan area palka, 18 titik di area mooring dolphin utara dan mooring dolphin selatan, dan 4 titik di area walkway utara dan walkway selatan. Dalam pelaksanaannya pun, tiang panjang yang sangat panjang ini memerlukan perhatian khusus, mulai dari pengangkatan tiang panjang dari stockyard hingga pengapungan yang kami lakukan untuk mengantarkan tiang panjang ke pailing barge, di mana segala aktivitas harus pastikan tetap menjaga kualitas dan keselamatan para pekerja. Sehingga selalu kami lakukan pre-start briefing sebelum setiap aktivitas pengangkatan dilaksanakan. Untuk memastikan area pekerjaan sudah clear, alat berat sudah siap, aksesoris pengangkatan layak digunakan. Alat komunikasi antara operator dan rigger sudah berfungsi dengan baik. Kelurusan pemancangan dan ketepatan posisi koordinat tiang panjang selalu menjadi fokus dalam proyek ini. Ketelitian seorang sopir dan dibantu dengan alat GPS sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dari pekerjaan pemancangan ini. Struktur atas pada dermaga Gilimas menggunakan struktur deck on pile. Dalam pelaksanaannya, dermaga Gilimas menggunakan metode beton precast yang tujuan dapat mempercepat pelaksanaan konstruksi struktur atap dermaga karena pelaksanaan yang dapat berjalan simultan sejak dini. Dan juga menjaga kualitas dan kemudahan apabila dibandingkan dengan pengacoran in situ di atas area laut.
Bagian struktur yang dikerjakan dengan beton precast adalah fabrikasi precast pile cap sebanyak 400 unit, fabrikasi plank fender sebanyak 38 unit, fabrikasi balok precast sebanyak 716 unit, fabrikasi plat precast sebanyak 1.263 unit. Target kualitas yang tinggi demi menjaga nama baik perusahaan dan menjaga kualitas performa kami terhadap pelanggan selalu menjadi fokus utama kami dalam pekerjaan fabrikasi precast. Selain itu, dari segi perencanaan, tantangan yang kami hadapi adalah pembuatan desain unit precast yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan. Mulai dari berat unit precast yang harus kami rencanakan seefisien mungkin demi menjaga workflow proses instalasi terkait dengan jangkauan dan kapasitas kren yang kami gunakan, lokasi fabrikasi besi dan pengecoran, lokasi stockyard dan penumpukan, serta proses pelangsiran material yang semuanya harus disiapkan dengan baik untuk mendukung proses instalasi agar dapat berjalan terus tanpa terhenti. Pekerjaan fabrikasi precast kami lakukan di area fabrikasi darat menggunakan ready mix beton dengan mutu beton FC35 MPa dan besi tulangan dengan mutu FY400. Kami menggunakan backcasting knockdown yang terbuat dari baja sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk mendukung visi green construction serta dapat menjaga kualitas dan kelurusan precast. Kualitas hasil pengecoran precast yang baik serta presisi harus kami jaga secara konsisten. Sehingga sebelum melakukan pengecoran, kami selalu melakukan checklist persiapan pekerjaan dimulai dengan memeriksa dimensi backcasting, kebersihan backcasting, mengecek tulangan pembersihan precast, memberi tagging label QC Pass lengkap dengan tipe precastnya, tanggal produksi precast, dan akan diberi pelabelan warna sesuai uji kuat tekan sampel silinder beton tersebut. Setelah fabrikasi precast selesai, seluruh unit precast akan kita lakukan curing menggunakan komponen geotekstil yang dibasahi untuk kemudian dibongkar dan diletakkan pada area stockyard atau dilangsing ke area instalasi dengan bantuan truk trailer. Pekerjaan aperture jetty bridge dalam proyek ini merupakan kombinasi dari struktur timbunan causeway dan struktur jembatan dengan PCI gider yang dilengkapi dengan struktur abutment dan pillhead sebagai dasar peletakan balok gider. Pada awalnya struktur jetty bridge seluruhnya adalah dengan sistem struktur dengan gider. Pada pelaksanaannya kami menemukan kendala dikarenakan area ujung jetty bridge terletak di area yang sangat dangkal, sehingga kami kesulitan untuk melaksanakan pemancangan yang digunakan sebagai titik tumpu balok gider, sehingga kami lakukan perubahan desain pada sepan pertama jembatan dengan menggunakan timbunan tanah yang dilengkapi dengan geotek dan geogrid, dan baru menggunakan balok gider. Untuk sepan berikutnya terdapat 54 unit balok gider dengan panjang bervariasi 16,5 sampai 18,6 meter yang kami gunakan dalam proyek ini. Instalasi balok gider dilakukan dari darat dengan menggunakan crawler crane. Setelah balok gider terpasang, pekerjaan dilanjutkan dari pengecoran diafragma, instalasi precast sebanyak 353 unit, pembesian dan pengecoran instruksi lantai jetty bridge dengan volume total 377 meter kubik. Kualitas pengecoran lantai perlu harus kami jaga karena merupakan bagian yang akan terekspos. Faktor cuaca juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap menjaga kualitas pengecoran dengan baik. Pekerjaan struktur atas utama dermaga Gilimas kami lakukan dengan menggunakan crawler crane ke atas jetty melalui jetty bridge yang sudah kami kerjakan terlebih dahulu. Dikarenakan alur pelayaran nasional membuat akses kami untuk melaksanakan instalasi lewat laut sangat sulit dan terbatas. Diawali dengan proses instalasi precast headstock dan balok, dilakukan dengan pengecoran joint pile cap balok, instalasi plat precast, instalasi plank fender, dan aksesoris dermaga dan in situ lantai jetty. In situ lantai jetty kemudian akan menjadi akses crawler crane untuk maju dan mengerjakan area berikutnya sampai upper structure selesai. Mengingat pergerakan crawler crane sangat tergantung dengan pengecoran lantai, sehingga perlu ketepatan waktu yang sangat baik dalam melaksanakan pekerjaan upper structure ini agar dapat selesai tepat waktu. Karena itu kami selalu melakukan monitoring yang ketat penyampaian metode-metode pelaksanaan yang efisien dan efektif untuk percepatan.
serta pembahasan target-target harian untuk mencapai target yang baik dan tepat waktu, serta tentu saja menjaga keselamatan dan kualitas pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, kami menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yaitu PPBIT. Yang pertama adalah peduli. Yang kedua adalah profesional. Yang ketiga adalah bersyukur. Yang keempat, integritas. Dan yang kelima, disiplin. Peduli adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan sehingga kami harus responsif dan proaktif. Profesional yang artinya kompeten dan bertanggung jawab, di mana kami sangat mengedepankan kerja keras, kerja cerdas, dan inovatif, bertanggung jawab terhadap tugas, fleksibel dan gesit, keinginan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan, dan berwawasan global. Bersyukur berarti berjiwa besar. Berjiwa besar merupakan hal yang utama dalam pekerjaan kami, sehingga bersyukur adalah modal utama dalam keselamatan bekerja. Bersyukur tidak hanya berdoa, tetapi sopan santun, toleransi, saling menghormati, beriman, bertakwa, berpikir positif, dan ikhlas dalam bekerja. Integritas berarti pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras. Kepentingan perusahaan adalah hal utama, sehingga perlunya kejujuran, bersifat transparan, serta amanah dalam menjalankan tugas. Disiplin, patuh terhadap hukum, peraturan, dan etika. Tepat terhadap janji dan waktu. Dengan mengaplikasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai PPBIT, kami berharap dapat menyelesaikan proyek dengan aman,